Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murtinya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama, mari kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala karena atas isinya kita masih di pertemuan lagi di channel kami yaitu Cermin Anak Soleh. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan kehidupan di dunia ini ya, untuk mencapai bahagia dunia akhirat ternyata butuh proses ya. Prosesnya cukup berliku-liku ya. Di antaranya di dalam kemasyarakatan tentunya kita harus menaati apa-apa yang menjadi perintah ataupun larangan, khususnya ya perintah ataupun larangan dari agama ya. Kalau Islam ya dari Allah dan dari Rasul ya, Rasulullah SAW yang berupa Al-Quran dan hadis ya. Mungkin kalau dari agama yang lainnya disesuaikan dengan agama yang ia miliki. Jadi titik tolaknya adalah kita di dunia ini harus taat pada aturan-aturan agama yang ada. Insya Allah dengan kita menaati tata aturan agama yang ada, ya, di situ nanti akan tercermin beberapa sikap di dalam masyarakat, yaitu kegotong royongan di dalam bermasyarakat. Karena bertitik tolak dari ajaran agama, kita ini hidup di dunia ini haruslah tolong menolong. Tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal keburukan ataupun kejahatan. Jadi kita di dalam dunia ini harus saling membantu, saling bekerja sama ya, saling bertoleransi ya, saling tolong menolong. Kemudian untuk bisa bertahan hidup tentunya kita harus bekerja sesuai dengan kemampuan kita, karena dengan bekerja kita akan memperoleh ya, mungkin rezeki ya, yang mana rezeki tersebut tentunya kita gunakan untuk memberi kebutuhan jasmani maupun kebutuhan yang lain ya. Jadi kita dengan bekerja kita mendapatkan rezeki, dan dengan rezeki tersebut ya tentunya kita bisa bertahan hidup ya. Dan juga kita tentunya di samping untuk bertahan hidup kita membutuhkan tempat yang layak ya dalam kita mempertahankan kehidupan tersebut. Nah, tempat yang layak di sini tentunya ya perumahan ya. Setiap insan membutuhkan kekeluargaan ataupun rumah tangga, sehingga dengan rumah tangga akan memiliki rumah yang baru. Di dalam kehidupan ini pun kita juga harus banyak-banyak menuntut ilmu. Dalam salah satu ayat dikatakan Iqra ya. Iqra, kita disuruh membaca dalam hal baik yang tertulis maupun tidak tertulis ya. Alam ini disuruh baca. Kenapa matahari tidak jatuh, itu disuruh baca. Kenapa rembulan tidak jatuh, itu disuruh baca ya. Kenapa bintang-bintang ya yang begitu banyak ya, insya Allah ya, berjalan sesuai dengan ketentuan ilahi, kita suruh membaca. Insya Allah nggak ada yang berbenturan. Semua itu berjalan sesuai dengan koridor ataupun rotasi
masing-masing. Di samping itu juga demi untuk kesehatan jasmani rohani kita perlu adanya olahraga, ya. Karena dengan olahraga insya Allah, ya, di samping makanan yang cukup, makanan yang sehat, perlu adanya kita olahraga, kemudian kita banyak-banyak mencari pendidikan, ya, dimanapun kita berada kita perlu adanya belajar, ya. Jadi proses belajar itu adalah seumur hidup, ya. Menuntut ilmu dari ayah dan ibu sampai ke liang lahat, ya. Di samping itu juga kita perlu adanya memikirkan akan generasi-generasi yang akan datang ataupun regenerasi. Jadi alam yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya harus kita atur sedemikian rupa, ya. Jangan sampai alam ini istilahnya itu punah. Kita harus pandai-pandai melestarikan lingkungan alam yang ada, ya. Karena sering terjadinya musibah-musibah itu kalau kita bicara tentang hakikat, itu sebenarnya ulah kita sebagai manusia ini, ya. Bahkan malapetaka apapun yang menimpa pada diri kita ini sebenarnya karena kita sendiri. Termasuk juga andaikan kita mengalami suatu kegagalan ataupun ujian ataupun cobaan, itu kita nggak perlu menyalahkan orang lain, ya, ataupun menyalahkan siapapun. Semua apa yang terjadi itu karena ulah kita sendiri. Kita harus yakin akan hal itu, sehingga dengan kita meyakini akan hal itu, insya Allah kita tetap husnudzon kepada siapapun, ya. Kita tetap husnudzon kepada siapapun. Jangan sampai kita punya prasangka yang tidak baik kepada siapapun. Karena kalau kita punya prasangka yang tidak baik, maka akan menjadikan pikiran kita juga tidak tenang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.